Taib, galau wa ammal yadan, adapun kedua tangan, ya, melanjutkan dari pembahasan beliau, galau wa ammal yadan fahfadhhuma an tadriba bihima musliman au tatanawala bihima malan haraman. Adapun kedua tanganmu, fahfadhhuma, jagalah keduanya, an tadriba bihima, an dari hal tadrib, engkau memukul, bihima dengan keduanya, dengan kedua tanganmu, musliman, seorang muslim. Jangan sampai, ya. Atau tatanawal bihima malan haraman, atau engkau menerima atau memegang dengannya, dengan kedua tanganmu itu, malan haraman, harta yang haram. Au tu'dhiya bihima ahadan minal khalq, au tu'dhiya, atau engkau mengganggu, bihima dengan kedua tanganmu, ahadan minal khalq, siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Au takhunu bihima fi amanatin, atau engkau berkhianat dengan kedua tanganmu itu, bihima fi amanatin, dalam suatu amanat. Au wadi'atin, atau titipan. Ya. Au taktuba bihima, atau engkau menulis dengan keduanya, kedua tanganmu, ma la yajuzun nutqu bih, sesuatu yang enggak boleh engkau sebut dengan mulutmu, dengan ucapanmu. Jangan menulis sesuatu yang diharamkan mengucapnya. Apa yang diharamkan? Riba, namimah, berdusta, ya kan? Kita udah bahas. Semua hal yang haram untuk disebut atau diucap, haram juga ditulis. Tidak boleh ditulis. Taib, ma la yajuzu nutqu fa innal qalama ahadul lisanain. Karena sesungguhnya pulpen, al-qalam, ataupun alat tulis, maksudnya ahadul lisanain, salah satu lisannya kita. Fahfadhil qalam amma yajibu hifdzul lisan anhu. Fahfadh, maka jagalah tulisanmu, qalam, maksudnya pulpenmu, amma yajibu hifdzul lisan anhu, dari hal-hal yang memang diwajibkan dijaganya lisan dari hal tersebut. Jadi tangan ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk kita untuk berbagai hal dan berbagai hikmah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kedua tangan, luar biasa, dengan penuh detail, dengan penuh kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan tangan kita itu kaku. Gimana kalau tangan kita cuma kayak begini doang, nggak bisa ngapa-ngapain, repot. Allah bikin ada sendinya. Sendinya juga nggak terlalu banyak, kalau kebanyakan ribet juga. Allah bikin jari jemari kita, bahkan kuku pun ada fungsinya. Kuku nih ada fungsinya, walaupun bukan fungsi utama, asas, tetapi ada fungsinya, mengambil sesuatu yang kecil. Kalau nggak ada kuku, kita nggak bisa ngambil sesuatu kecil, nah, sulit ngambil. Allah kasih jari, bentuknya tidak rata, ada ibu jari, ada jari telunjuk, jari tengah, jari, subhanallah, nikmat dari Allah. Untuk apa? Untuk kita memegang apa saja, mengambil sesuatu, menggunakannya untuk beristinja, untuk bersih-bersih, untuk subhanallah, banyak. Kau bayangkan aja kalau nggak ada tangan satu, repot. Tangan kanan nggak ada, repot. Tangan kiri nggak ada, repot. Satu jari pun kalau nggak ada, repot. Subhanallah, Allah kasih. Ini amanat dari Allah. Maka kata beliau, dijadikan ini, dijaga dari apa? Dari memukul siapapun dari orang muslim. Maksudnya muslim, siapapun muslim. Walaupun kafir juga nggak boleh dipukul. Kalau nggak ada hak, nggak boleh. Apalagi orang muslim. Jangan sampai memukul siapapun dari orang muslim, walaupun dia kadang-kadang mengganggu, walaupun dia kadang-kadang ngeledek, kadang kita kesel. Jangan mukul. Jangan memukul siapapun. La tadrib. Jangan memukul siapapun daripada orang muslim. Teman kita, kawan kita, saudara kita, jangan. Kecuali di tempat-tempatnya yang memang diizinkan dengan batasannya. Seperti apa? Seperti pukulan untuk mendidik. Orang tua memukul anaknya, atau guru memukul anaknya, juga dengan batasan tertentu, bukan over, bukan lepas. Ada batasan-batasannya, dan tujuannya untuk mendidik, bukan untuk melukai, bukan untuk menyakiti. Atau engkau gunakan untuk mengambil harta yang haram. Harta bukan punya kita. Maksiat apa sekarang? Maksiat tangan.
Waliyadzubillah. Makanya ketika orang bermaksiat seperti itu, yaitu mengambil harta dengan cara mencuri misalnya, itu hukumannya kalau sesuai dengan syarat-syaratnya bisa sampai dipotong tangannya. Dan kalau ada orang nggak sengaja memotong tangan orang, ataupun sengaja atau tidak sengaja, maka ada diahnya, ada ganti ruginya. Ganti ruginya banyak. Tapi kalau dia mencuri walaupun sesuatu yang sedikit dengan batasannya yang memang itu bisa dipotong. Karena apa? Karena nggak punya amanat lagi nih tangan. Makanya dijaga tangan kita, jangan sekali-kali mengambil harta yang haram. Au tu'dzi bihi ma ahadan minal khalq, atau engkau mengganggu apapun, siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iseng gangguin, hewan diisengin, kucing digetok-getokin, jangan. Apapun daripada makhluk Allah jangan engkau ganggu. Karena ini maksiat tangan nanti. Ya, tangan ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Au takhunu bihi ma fi amanatin aw wadi'ah, atau engkau berkhianat dengannya daripada amanat. Ada orang nitipin, terima dengan tahu. Ya saya terima. Totonya enggak ada kabar lagi. Kemana itu amanatnya? Ya. Hanya ini harus dijaga. Awal dia atau dititipin orang sesuatu, udah deh ambil aja, orangnya juga nggak tahu. Ya, jangan. Jaga. Au taktub bihi ma la yajuzun nutqu bih, atau engkau menulis sesuatu yang nggak boleh. Menulis kalau dulu masih nulis banyaknya, sekarang tetap bisa nulis. Tapi sekarang udah mulai, jempol juga mulai berbicara. Zaman sekarang, ya jempol bisa bicara sekarang. Hah? Iya, bukan pulpen lagi sekarang, jempol juga bicara. Ya kan? Mengetik dengan jempol atau mengetik dengan jari kita. Udah, ini sama kayak tulisan, sama kayak pulpen. Ya. Jangan menulis sesuatu dengan jempol kita atau dengan pulpen kita atau dengan jari-jari kita kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Fala taktub bi khattika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Semua yang kalian tulis, yang kalian catat itu akan dilihat nanti di akhirat. Maka jangan sampai engkau menulis sesuatu kecuali yang nanti di akhirat ente seneng melihatnya. Tulis salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulis hal-hal yang bagus, tulis sesuatu nasihat untuk sama muslim, sama saudara kita yang baik, tulis, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bagus, nggak perlu, nggak usah ditulis. Buat apa? Ya. Karena itu bagaikan lisan kita berbicara, sama. Lihat Imam Ghazali yang beliau tulis. Bagaikan Imam Ghazali ada sama kita. Tahun berapa? 550 Hijriah wafatnya beliau. 550 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1440. Tuh, lihat berapa tahun berarti. Ini 550. Berapa tahun? 900 tahun. 950 tahun lebih atau 900 tahunan hampir. Lebih. 900 tahun. Sepertinya dia sedang berbicara sama kita. Nah, ini faedahnya galam, pulpen yang ditulis. Ya, beliau duduk, beliau tulis, ingin menasehati semua orang. Kalau pakai lisan, beliau mau nasihati sampai mana? Yang didengar paling berapa orang doang. Tapi ini senjata luar biasa nih. Ya, setelah setahun, setelah 2 tahun. Coba bayangin berapa orang dari 900 tahun yang lalu sampai zaman kita. Sampai zaman-zaman lanjut yang membaca kitab ini. Bagaikan Imam Ghazali berbicara sama kita. Beliau yang ngajarin kita. Beliau ngasih tahu kita. Lihat. Nah, ini tangan nih, fungsinya tangan. Beliau gunakan tuh di tempatnya. Bukan cuman manfaat dan faedah. Berapa orang bertaubat kepada Allah, jadi orang soleh, jadi orang wali, jadi orang besar gara-gara tulisannya beliau. Kira-kira pahalanya banyak kan? Luar biasa. Dia tulis manfaat. Gitu aja para ulama yang luar biasa, mereka mukhlisin, ikhlas untuk Allah SWT dan pengen menyampaikan kebaikan untuk semua orang. Coba Imam Ghazali emang tinggal di Indonesia? Imam Ghazali tinggalnya di Tus, daerah Iran, dan di Irak tadinya. Tinggal di Irak, meninggalnya di daerah di dekat daerah Tus di sana. Beliau meninggal di sana, tetapi sampai ilmunya sampai sini, sampai penjuru dunia semuanya. Siapa orang Muslim nggak kenal Imam Ghazali? Siapa? Yang pro atau yang tidak suka atau yang tidak suka, semua kenal. Imam Ghazali pasti tahu.
Setiap muslim kita bilangin, kebanyakan ya khususnya ya, bukan yang pedalaman mungkin mereka nggak tahu. Tapi kalau secara mayoritas setiap negara, setiap wilayah tahu kenal Imam Ghazali. Imam Nawawi kenal, Imam Syafi'i kenal. Subhanallah. Ya itu faedahnya tuh. Lisan yang kedua ini bisa sampai bertahun-tahun, bisa selamanya. Makanya jangan menulis sekali-kali sesuatu kecuali yang bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita senang, bisa membuat kita untung. Kalau enggak jangan nulis. Mendingan enggak usah tulis. Diam aja. Jangan tulis apa-apa. Jangan tulis kotor atau cacian atau makian atau apa namanya? Membicarakan aib orang. Jangan tulis. Buat apa? Mungkin ini tulisan bakal ada, intinya udah enggak ada, tulisannya masih ada. Jangan sampai.